Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan kontrak konstruksi PSAK nomor 34. Kita masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan pendapatan PSAK yang berkaitan dengan pendapatan seperti kemarin kita bicarakan PSAK nomor 23 dan PSAK nomor 34. Itu tidak lagi berlaku sejak dikeluarkannya PSAK yang terbaru terkait dengan pendapatan kontrak dengan pelanggan, yaitu PSAK nomor 72. Sekarang seperti apa perusahaan yang menjalankan bisnisnya melalui suatu kontrak dan itu hubungannya dengan konstruksi? Misalnya perusahaan seperti Waskita Karya, jadi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi seperti yang membangun jalan tol. Timbul persoalan kontra jasa konstruksi ini bersifat jangka panjang, jadi tidak selesai dalam satu periode. Persoalan secara akuntansinya muncul itu bagaimana dengan pengakuan pendapatannya. Maka PSAK itu mengatur untuk pendapatan dari kontrak konstruksi ada perlakuan khusus terkait dengan pengakuan pendapatan. Secara prinsip penandingan, selama proses pembangunan perusahaan konstruksi sudah memberikan atau menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya di tahun pertama perusahaan jasa konstruksi itu sudah menyelesaikan 10% pekerjaan dari 100% pekerjaannya. Maka secara prinsip penandingan, jika kita sudah menyelesaikan pekerjaan 10%, maka kita berhak mengakui adanya persentase pendapatan pekerjaan. Tahun kedua sudah selesai 60%. Saat itu kita akan mengakui adanya pendapatan yang menjadi hak kita itu untuk 60%. Jika sudah selesai 100% di tahun yang ketiga, maka semuanya sudah kita akui sebagai pendapatan sebesar nilai kontrak yang disepakati. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita mengakui pendapatan dari suatu kontrak konstruksi jangka panjang untuk pengakuan pendapatan setiap tahunnya. Yang harus diingat adalah kita menerapkan prinsip penandingan di mana ketika pekerjaan itu sudah selesai berapa persen, maka kita harus mengakui adanya pendapatan sebesar persentase pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai beberapa materi mengenai karakteristik kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan jumlah aset, tetapi dia saling berkaitan. Maksudnya itu ada kontrak konstruksi itu orang membangun jalan jembatan dalam satu paket, tetapi beberapa aset yang dihasilkan yaitu jalan dan jembatan. Ada juga yang untuk aset tunggal, misalnya itu membangun gedung perusahaan. Kemudian kontrak konstruksi ini meliputi satu kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Lalu ada kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak konstruksi bukan hanya pembangunan secara fisik dari konstruksi tersebut, tetapi juga semua hal yang berhubungan dengan persiapan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari memperoleh bangunan tersebut. Kemudian kontrak dapat terbentuk harga kontrak tetap dan kontrak biaya plus. Dalam kenyataannya jarang suatu kontrak yang sudah kita sepakati di awal tiba-tiba nilainya akan tetap, karena yang meminta jasa kepada perusahaan konstruksi itu banyak maunya. Contoh, pada saat disepakati awalnya kontrak misalnya adalah 20 miliar, tiba-tiba di tengah jalan dia meminta perubahan kontrak yang telah disepakati. Kemudian ada kalanya kita sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi itu memberikan reward atau bonus karena pekerjaannya itu bisa lebih cepat dari tanggal yang sudah ditetapkan. Kemudian pendapatan kontrak itu sendiri terdiri dari yang pertama, nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak penyimpanan dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif. Jadi jika saya mempunyai suatu perusahaan,
jasa konstruksi. Maka pendapatan bagi perusahaan saya itu bukan hanya pendapatan dari nilai kontrak awal, tetapi juga masuk penyimpangan pada kontrak, misalnya pada klaim, pada bonus yang diberikan dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tadi, maka akan timbul pertanyaan, apa sih bentuk penyimpangan kontrak itu? Yang dikatakan penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan atau yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi mengenai perubahan dalam lingkungan pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Nah, kemudian penyimpangan yang dimasukkan dalam pendapatan kontrak itu jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jadi, kita bisa memasukkan penyimpangan ke dalam pendapatan jika kemungkinan besar pelanggan itu menyetujuinya. Selanjutnya, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Kemudian pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara handal. Baiklah, saya akan membahas tentang pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Jadi, kita bisa saja mendapatkan pembayaran insentif dari suatu pelanggan apabila kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari tanggal yang disepakati. Pembayaran insentif itu dimasukkan dalam kontrak jika kontrak tersebut juga aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Dan juga jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Sekarang kita masuk bagaimana pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Maka yang paling lazim terkait dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan kontrak konstruksi adalah penggunaan pendekatan persentase penyelesaian pekerjaan. Pendapatan pada konstruksi yang terdapat pada PSAK nomor 34. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Metode yang pertama itu metode persentase penyelesaian. Pada metode ini kita mengakui pendapatan bagi perusahaan jasa konstruksi seiring dengan berapa persen penyelesaian pekerjaan yang telah diselesaikan. Metode yang kedua adalah metode kontrak selesai. Pada metode ini kita mengakui pendapatan jika kontraknya telah selesai dilakukan. Berarti kita menunggu sampai bangunan telah diselesaikan baru boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Dari dua metode ini lazimnya kita menggunakan metode yang pertama, yaitu metode persentase penyesuaian. Jadi pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan sudah diselesaikan. Kemudian biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di masa pekerjaan yang berhubungan itu dilakukan. Kemudian apa sih dasar pemikiran sehingga kita lebih banyak menggunakan metode persentase penyesuaian? Nah, dasarnya itu antara lain yang memberikan pekerjaan dan perusahaan yang melaksanakan jasa konstruksi memiliki hak
yang dilaksanakan atau sama haknya antara pelanggan dan perusahaan jasa konstruksi. Pelanggan memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja secara spesifik di dalam kontrak. Kemudian perusahaan jasa konstruksi memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pelanggan. Hasilnya, penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Jadi, setiap perusahaan jasa konstruksi selesai melakukan pekerjaan, maka dia akan mengirimkan tagihan kepada pelanggan tersebut. Maka kita akan menerima pembayaran dan terus melakukan pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. Baiklah, sekian dulu materi dari saya tentang pendapatan kontrak konstruksi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.